Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya, melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu ya. Nah, ini untuk kelas 7 pada pertemuan kedua ini ya. Mari kita bahas, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini ada ulasan tugas minggu lalu ya. Minggu lalu saya memberikan 4 nomor tugas ya. Ini nanti di sini saya akan membahas cukup 2 nomor saja. Yang 2 nomor nanti silahkan untuk latihan kalian lagi. Nah, ya yang atas itu adalah gambar dari penggaris, yang bawah ini adalah gambar dari jangka sorong. Saya bahas mulai dari yang atas dulu ya. Itu ada sebuah pensil di mana dia diukur menggunakan penggaris. Bagian pangkalnya pensil itu terletak pada skala 4, sedangkan bagian ujungnya pensil terletak pada skala 7,5. Sehingga pangkalnya pensil itu saya berikan nama skala awal sama dengan 4 cm, sedangkan ujungnya pensil saya berikan nama skala akhir yaitu 7,5 cm. Untuk pembacaannya, skala akhir dikurangi dengan skala awal. 7,5 cm dikurangi 4. Hasilnya sama dengan 3,5 cm. Jadi, hasil pembacaan pada penggaris di samping itu sebesar 3,5 cm. Artinya panjang pensil yang diukur itu sepanjang 3,5 cm. Gambar yang kedua, di situ sudah saya berikan anak panah ya. Kita ulas tentang jangka sorong. Jangka sorong kemarin punya 2 skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Skala utama itu yang bagian atas, 4, 5, dan seterusnya. Skala nonius itu yang bagian bawah, dimulai dari 0, 5, dan seterusnya. Nah, kita harus melihat skala utama terlebih dahulu. Di situ sudah saya kasih panah biru ke bawah ya. Panah biru ke bawah itu menunjukkan pemberhentian atau pembacaan skala utama, yaitu sebesar 4,2 cm. Sedangkan skala noniusnya kita harus melihat mana yang berimpit. Berimpit itu berarti antara skala utama dan skala nonius itu membentuk satu garis lurus. Nah, dari gambar di situ sudah saya cari tadi mana yang berimpit dan sudah saya berikan tanda dengan panah biru ke atas, itu berimpit. Nah, di sisi sebelah kanannya panah ke atas atau yang bagian yang berimpit itu ada angka 5. Berarti secara otomatis bagian yang berimpit itu berada pada skala 4 ya. Jadi 4 harus dikalikan terlebih dahulu dengan 0,01 sehingga hasilnya adalah 0,04. Setelah itu skala utama ditambahkan dengan skala noniusnya. 4,2 ditambahkan 0,04 menghasilkan 4,24 cm. Jadi hasil pengukuran pada jangka sorong ini adalah 4,24 cm. Selamat bagi anak-anakku yang sudah mengerjakan dengan benar ya, dengan tepat. Belajarnya ditingkatkan lagi, dan untuk anak-anakku yang mungkin jawabannya belum tepat, jangan berkecil hati, terus semangat dalam belajar ya. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas setelah penggaris dan juga jangka sorong, ini ada micrometer screw. Ya, gambarnya seperti
yang tertera pada layar ya. Di situ sudah saya berikan dua gambar. Micrometer scope itu juga punya dua skala, yaitu skala nonius dan juga skala utama. Bedanya dengan jangka sorong, kalau jangka sorong skala utama dan noniusnya berada di atas dan bawah, sedangkan kalau micrometer scope itu berada di samping, jadi dia punya sisi horizontal dan juga sisi vertikal. Skala utamanya yang mana? Skala utamanya adalah yang horizontal atau yang tidur. Sedangkan yang vertikal atau berdiri itu namanya adalah skala nonius atau skala putar ya. Jadi nanti penggunaan micrometer scope itu diputar-putar ya. Kita bahas gambar yang atas terlebih dahulu ya. Contoh 1, ada pembacaan. Di situ sudah ada dua anak panah ya, ke bawah dan juga ke atas. Kita baca terlebih dahulu skala utamanya, yang bagian horizontal atau bagian tidur terlebih dahulu. Di situ ada dua, yaitu atas dan bawah ya. Yang atas itu menunjukkan satu satuan, yang bawah itu menunjukkan setengah. Berarti kalau saya baca mulai dari paling kiri, ujung paling kiri yaitu 0, kemudian di sampingnya 0 ada garis ke bawah itu setengah, berarti 0,5, kemudian atasnya ada angka 1, berarti 1, samping kanannya 1, ada garis ke bawah lagi, berarti itu setengah, artinya 1 ditambah setengah adalah 1,5 dan seterusnya sampai paling kanan itu 3. Masih ada samping kanannya 3, itu masih ada satu skala ke bawah menunjukkan setengah, berarti 3 ditambah setengah adalah 3,5. Sehingga berarti skala utamanya adalah 3,5 atau dituliskan 3,5 cm. Selanjutnya, setelah kita membaca skala utama, kita harus bisa membaca skala nonius atau skala putarnya ya. Skala noniusnya di sini adalah yang vertikal. Nah, kita cari yang berhimpit yang mana? Yang mana yang berhimpit? Yang berhimpit itu yang segaris lurus dengan sumbu utama. Sumbu utama itu sumbu tengah-tengah itu ya. Nah, di situ sudah saya lingkari dengan lingkaran warna merah ya. Itu adalah bagian yang berhimpit. Atasnya berhimpit itu 25. Selang 4 nomor itu 20 ke bawah ya. Berarti bagian yang dilingkari itu adalah 24. Nah, jadi skala noniusnya adalah 24. Harus dikalikan dulu dengan 0,01 sehingga hasilnya adalah 0,24 cm. Setelah itu skala utama ditambahkan dengan skala nonius. 3,5 ditambahkan dengan 0,24 menghasilkan angka 3,74 cm. Nah, seperti itu pembacaan micrometer scope ya. Kita coba sekali lagi gambar yang bawah ya. Di situ sama, skala utama adalah bagian yang horizontal atau tidur, skala noniusnya adalah bagian yang vertikal atau berdiri. Di situ sudah saya kasih tanda juga berhimpit ya. Kita mulai dari skala utama. Dimulai dari 0, kemudian 0 sampingnya adalah setengah, berarti 0 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir itu pada skala 8 tidak ada lebihnya. Secara otomatis skala utamanya adalah 8 cm. Skala noniusnya berapa? Nah, di bawahnya berhimpit itu ada angka 15. Di atasnya berhimpit
ya, selang 4 skala itu ada angka 20, berarti artinya bagian yang berimpact itu berada pada skala 16. Harus dikalikan terlebih dahulu dengan 0,01 sama dengan 0,16 cm. Sehingga skala utama plus skala nonius menghasilkan angka 8,16 cm. Nah, inilah cara pengerjaan dari mikrometer skrup. Nah, mirip dengan jangka sorong, hanya saja dia memiliki letak skala utama dan skala nonius yang berbeda. Mikrometer skrup selesai, kita lanjut ke pengukuran massa. Kalau kemarin penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup, dan pita ukur itu pada pengukuran panjang, kita berpindah pada pengukuran massa. Nah, ini contohnya, contoh pertama, ini namanya adalah neraca Ehos. Bagaimana cara membaca neraca Ehos? Jadi neraca Ehos itu punya 3 jenis ya. Yang pertama ada 2 lengan, 3 lengan, dan juga 4 lengan. Contoh yang saya berikan di sini itu adalah 3 lengan. Nanti cara membacanya sama. Nah, dimulai dari paling atas itu adalah lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Jadi bacanya itu mulai dari skala atau penggaris yang memiliki angka paling kecil terlebih dahulu. Nah, kita caranya seperti ini ya. Kita satu-satu, lengan belakang, di situ sudah ada anak panah putih itu ya, menunjukkan angka 300. Berarti skala pada lengan belakang adalah 300 gram. Karena di sini massa, jadi satuannya untuk neraca Ehos itu gram. Kemudian skala lengan tengah itu menunjukkan, anak panahnya menunjukkan angka 70. Sedangkan skala lengan depannya itu menunjukkan angka 5,4. Nah, ini masing-masing seperti itu. Nah, cara membacanya adalah dijumlahkan antara lengan depan, lengan tengah, dan juga lengan belakang. Ya, ini saya di sini saya mulai dari lengan belakang dulu, berarti 300 ditambahkan 70 ditambahkan 5,4 sehingga hasilnya adalah 375,4 gram. Caranya seperti itu untuk neraca Ehos. Mudah sekali bukan? Contoh yang kedua, setelah neraca Ehos ya, ada contoh yang kedua, ini adalah timbangan. Jadi kalau kita mau menimbang, itu sisi kanan dan sisi sebelah kiri harus sama atau setimbang. Tidak boleh satunya jeglek ya. Nah, di sini pembacaan timbangan itu sudah ada ya. Hasil pengukuran massa benda P ya, di situ digambar itu ada benda P ya, sama dengan jumlah anak timbangan yang digunakan. Anak timbangannya yang mana? Anak timbangannya yang bagian sebelah sisi kanan. Nah, massa benda pada sisi sebelah kanan itu ada 0,5 kilo, 1 kilo, dan 50 gram. Karena satuannya ketiga-tiganya belum sama, maka harus disamakan dulu. Boleh semuanya dijadikan kilo, boleh juga semuanya dijadikan gram. Nah, karena di sini lebih banyak kilogramnya, saya jadikan gram menjadi kilogram. Jadi 50 gramnya saya konversikan dulu atau saya ubah dulu menjadi kilogram. Berarti dari gram ke kilogram naik sebanyak 3 anak tangga. Berarti 50 dibagi dengan 1000 sehingga menghasilkan 0,05 kilogram. Seperti itu. Kemudian setelah itu masing-masing harus dijumlahkan. Berarti sisi sebelah kanan kita hitung dulu, yaitu 0,5 kilo
ditambahkan dengan 1 kilo ditambahkan dengan 0,05 kilo sehingga menghasilkan 1,55 kilogram. Jadi artinya benda P itu juga memiliki massa yang sama dengan jumlah anak timbangan. Karena jumlah anak timbangannya 1,55 kg, berarti massa benda P juga 1,55 kg. Nah, mudah sekali bukan ini untuk cara pembacaan timbangan atau neraca. Selanjutnya ada soal latihan untuk kalian. Ya, masing-masing materi dimulai dari mikrometer, kemudian ada neraca, host dan juga neraca timbang ya. Itu masing-masing saya berikan 1 nomor saja. Berarti terdapat 3 nomor. Nah, di situ sudah ada juga pertanyaannya, berapakah hasil pengukuran mikrometer skru pada gambar, hasil pengukuran timbangan pada gambar, dan hasil pengukuran timbangan pada gambar. Silahkan nanti dikerjakan di buku tugas seperti biasa. Mohon untuk dilengkapi dengan cara pengerjaan seperti yang sudah saya berikan contoh di depan tadi ya. Kemudian jangan lupa nanti kirimkan ke aplikasi seperti biasa. Nah, pengumpulan tugas ya paling lambat nanti hari Rabu. Ya. Setiap hari Rabu nanti silakan dikumpulkan di aplikasinya masing-masing. Dengan munculnya tugas, berarti sudah berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, selamat belajar untuk anak-anakku, tetap semangat. Apabila ada pertanyaan, nanti silakan langsung bisa menghubungi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.